Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya memaparkan sedikit tentang sistematika tugas akhir, khususnya tesis. Kalau dia jurnal, itu tergantung daripada template yang dikeluarkan oleh jurnalnya masing-masing. Itu saja bisa berbeda. Nanti ada kita bahas sedikit ini tentang tesis dulu. Saya menjelaskan sistematikanya, khususnya yang berlaku di lingkungan program magister ya, Universitas Muhammad Pacabudi untuk magister hukum kesehatan. Nanti kemarin sudah dikirim sama Bu Dewi ya, Chandra Dewi, judul-judul yang sudah kita ajukan, yang sudah dikirimkan, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini kita lihat dulu alur proses penelitian khususnya pada model atau bentuk tugas akhir yang dipilih, yaitu tesis ya. Nah, kalau tesis itu apa kan gitu kan? Nah, sama seperti kalau di S1 dia namanya skripsi, di S2 namanya tesis, di S3 namanya disertasi. Kalau di luar negeri seperti misalnya di Malaysia justru terbalik, S3 dibilang tesis kan gitu. Ya, yang tadi di S3 kan, kita S2 dibilang tesis. Tesis itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk penelitian ya. Tesis itu merupakan suatu penelitian kan gitu. Nah, setiap penelitian itu awal mulanya ya, atau bisa dikatakan penelitian itu dimulai dengan adanya masalah. Apa yang diteliti ya, itu adalah masalah ya. Jadi itu merupakan masalah, merupakan objek di dalam suatu penelitian. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang dikatakan masalah itu? Tentunya tidak sama dengan masalah yang kita pahami ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa dikatakan apa itu masalah? Nah, kalau mahasiswa tanya, Pak, masalah belum bayar uang kuliah ya, bukan itu maksudnya. Masalah wah ini ribut dengan istri atau dengan suami, nah, itu bukan maksud dalam masalah yang dimaksud dalam tugas akhir ataupun dalam penelitian ya. Dalam penelitian hukum ya, karena bisa saja berbeda pengertian masalah pada bentuk atau bidang ilmu yang lain. Dalam penelitian hukum itu ada dua pengertian masalah. Yang pertama, pengertian pertama dikatakan masalah itu merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Atau bisa dikatakan secara sederhana, masalah itu adalah kesenjangan antara idealita dengan realita. Kesenjangan atau penyimpangan antara cita-cita atau harapan dengan kenyataan. Cita-cita, idealita, atau harapan itu sama dia. Sedangkan realita artinya kenyataan. Ada penyimpangan atau kesenjangan antara dasein dengan dasolen. Nah, itu dia. Dalam hukum kan, dasein dengan dasolen. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, ya saya ambil contoh sebelum kita kepada pemahaman pada bentuk penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang berkeinginan, bercita-cita, punya harapan yang besar agar dalam segala proses kehidupannya itu dapat dijalani dengan
baik dengan sempurna. Ya, kalau bahasa apanya muda foya-foya, tua apa? Mana itu ya? Muda apa? Tua foya-foya, mati masuk surga. Gitulah, nggak ada orang apa. Itu cita-cita setiap orang. Semua dalam kehidupannya ingin yang bagus-bagus, yang baik-baik. Tidak ada seorang pun yang berkeinginan dalam hidupnya, dalam kehidupannya itu jelek. Tidak ada. Jadi yang namanya idealita, yang namanya cita-cita, yang namanya harapan pasti ingin yang baik-baik, ya, yang enak-enak. Kemudian kenyataannya bagaimana? Itu kan cita-cita, idealita. Kenyataannya bagaimana? Terkadang kenyataan ataupun realita itu bukan terkadang, bahkan sering idealita atau cita-cita tadi tak sesuai dengan kenyataan, tak sesuai dengan realita. Nah, itu namanya masalah. Tadi pengen muda, hidup enak, senang-senang, tua poya-poya, mati masuk surga. Kenyataannya apa? Masa muda pontang-panting, sudah tua juga harus menghidupi anak cucu, ya, harus bekerja keras. Itu masalah namanya. Ya, itu masalah namanya. Dalam konteks penelitian hukum, saya ambil contoh, ya, undang-undang itu idealita, itu cita-cita. Yang di dalam undang-undang itu yang bagus-bagus. Tujuan hukum, ya, dalam artian yuridis, filosofis dan sosiologis, tentunya tujuan hukum, apalagi kalau dia sifatnya filosofi, itu sangat sangat sempurna, sangat sangat baik, mulia, kan? Bagaimana agar tercipta ketertiban, keteraturan, sampai terwujudnya suatu keadilan di dalam masyarakat. Itu tujuan hukum, tujuan undang-undang. Ada undang-undang lalu lintas misalnya dikeluarkan oleh pemerintah, oleh negara, undang-undang lalu lintas dan jalan. Harapannya apa? Harapannya agar tertib di dalam berlalu lintas. Jalanan tenang, aman, nyaman, kecelakaan bisa minimalisir. Kenapa? Karena di situ aturannya begitu ketat. Sehingga terciptalah satu keteraturan, terciptalah satu ketertiban. Itu cita-cita dari setiap undang-undang. Itu cita-cita, itu idealita. Tapi kenyataannya lihat di jalan. Nah, yang pakai helm, sepeda motor berapa banyak yang nggak pakai helm misalnya. Mobil yang tidak mengenakan seat belt misalnya, sabuk pengaman, masih ada atau banyak. Yang menabrak atau melanggar lampu lalu lintas misalnya, masih banyak. Tingkat kecelakaan masih banyak. Itu masalah. Itu masalah dalam penelitian hukum. Undang-undang menginginkan adanya ketertiban, adanya keteraturan, ya, bahkan adanya keadilan, terciptanya keadilan. Tapi realitanya terkadang tidak terjadi. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pembukaan itu ada cita-cita bangsa, kan itu. Tujuan bangsa Indonesia. Apa tujuannya, Bapak Ibu? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945, ada yang tahu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, si konstitusi itu merupakan hukum dasar kita. Ada terdiri dari beberapa bagian. Ada pembukaan, batang tubuh, ya, sampai kepada ada aturan peralihan, penutup dan sebagainya. Nah, di bagian preambel pembukaan ada di situ alinea keempat yang disebut dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia apa?
Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, sebelum itu kata adil makmur ada lah ya. Apa namanya? Mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kan itu. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu tujuan negara modern. Nah, ya. Kalau tujuan negara yang klasik apa? Negara itu sebagai pengaman, sebagai anjing pengaman. Ya, dibentuklah militer supaya tidak diserang negara lain atau bangsa lain. Itu klasik. Jadi bukan hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, ya, tapi juga negara modern itu harus ada itu tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bahkan di dalam batang tubuhnya begitu sangat rigid bentuk dari perwujudan memajukan kesejahteraan umum tadi. Apa? Bahkan fakir miskin dan anak terlantar pun dipelihara oleh negara. Kan itu. Ya. Nah, itu idealita, cita-cita dari undang-undang, dari hukum dasar kita. Bahwa jangankan apa ada di situ hak-hak sebagai warga negara, setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Nah, ya, dapat pekerjaan yang layak dengan gaji ataupun penghasilan yang layak, ya, dan kemudian sejahtera. Namanya apa itu kebutuhan itu kan, kebutuhan dasar, kebutuhan primer, kebutuhan itu bagi seorang manusia terpenuhi apabila 3 kebutuhan itu primer, sekunder itu terpenuhi. Kalau tersier itu kan pelengkap. Ya, primer makan, ya, minum, pakaian, ya, sekunder kebutuhan kesehatan, kebutuhan terhadap pendidikan, gitu. Ya, tersier pelengkap. Kalau misalnya kebutuhan terhadap healing apa segala macam kan nggak terlalu apa. Tapi primer, sekunder itu terpenuhi. Itu bahasa undang-undang. Idealitanya. Kenyataannya bagaimana? Ya, buruh protes tiap tahun, tiap mau kenaikan upah minimum, lalu demo kan gitu, kurang layak dan lain sebagainya. Nah, itu itu merupakan satu bentuk masalah. Dan bagi peneliti hukum, kita jangan khawatir tidak ada masalah. Jadi dalam proses penelitian itu, kita jangan dulu langsung cari judul. Ya. Yang pertama, ketika misalnya kita mau membuat suatu penelitian, proses pertama dilihat dulu masalahnya. Ya kalau apa? Prosedur SOP misalnya ke perguruan tinggi, ke universitas yang mengajukan judul. Tapi sebelum terciptanya judul, kita harus lihat dulu permasalahannya. Ya, tadi kita sudah tahu yang pertama definisinya penyimpangan antara idealita dengan realita. Itu pengertian pertama terhadap masalah. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, jadi dalam penelitian hukum itu ada 2 jenis. Yang pertama penelitian hukum sosiologis, yuridis, tadi yang definisi pertama itu umumnya pada penelitian-penelitian dengan bentuk penelitian empiris atau sosiologis yuridis, sosiologis hukum. Nah, pada penelitian dengan bentuk penelitian hukum normatif, itu ada pengertian lagi dari masalah itu.
Di dalam penelitian hukum normatif tidak harus masalah itu adalah penyimpangan antara idealita dengan realita. Tidak harus begitu. Di dalam penelitian hukum normatif, setiap permasalahan atau isu hukum yang membutuhkan penyelesaian atau setiap permasalahan dalam hukum yang membutuhkan penyelesaian itu bisa dijadikan sebagai isu hukum atau masalah di dalam penelitian hukum. Ya, jadi tidak harus adanya ketimpangan atau disparitas atau kesenjangan antara idealita dengan realita. Tapi setiap pertanyaan-pertanyaan hukum yang membutuhkan jawaban itu merupakan definisi atau pengertian dari masalah. Contohnya apa? Contohnya, kemarin heboh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan atas gugatan dari Partai Prima yang menggugat KPU, Komisi Pemilihan Umum, karena dia tidak diloloskan sebagai peserta pemilu, kemudian dia menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan anehnya gugatannya diterima. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya permasalahan ataupun permintaannya terkait dengan peserta pemilu saja diterima, tapi petitumnya atau tuntutannya terkait dengan penundaan pemilu juga diterima oleh pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi pertanyaan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang notabene merupakan bagian dari ruang lingkup peradilan umum berwenang atau memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di dalam proses pemilihan umum? Itu kan bagian dari proses pemilihan umum. Yang tentunya prosesnya, penyelesaian sengketanya ada mekanisme sendiri. Walaupun peradilan pemilunya itu belum secara khusus ada, tapi proses sengketanya ada, mulai dari Bawaslu, ya, kemudian ada proses bahkan sampai ke mengenai perolehan hasilnya itu pada Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, jadi bukan merupakan ruang lingkup daripada peradilan umum, tapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kemudian diputuskan, ya, pemilihan umum prosesnya ditunda. Nah, jadi pertanyaan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat punya kewenangan untuk itu? Nah, bagaimana dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Nah, ini bisa menjadi permasalahan di dalam penelitian. Ya. Jadi di situ kan tidak ada situ penyimpangan antara realita dengan realitanya, tetapi jadi pertanyaan, kalau begini itu bagaimana? Ya, itu contohnya. Jadi dalam penelitian hukum tidak harus dia merupakan penyimpangan antara idealita dengan realita. Contoh berikutnya lagi. Nah, tadi kita menyinggung-nyinggung soal buruh, soal pekerja, kan gitu, buruh. Pemerintah tahun 2020, ya, kemudian dengan disepakati oleh DPR, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau orang sering menyebutnya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Ini menjadi sangat kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena kalau KUHP itu, ya, dia ratusan pasal, memang banyak, tapi dia satu lingkup, ya, satu lingkup, ya, hukum pidana semua di situ.
Nah, begitu juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ratusan pasal, tetapi dia multisektor. Tidak hanya satu sektor saja, di situ ada Omnibus Law terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan penanaman modal atau investasi, bahkan ada juga terkait dengan minyak gas, sempat juga membahas pendidikan, kesehatan, banyak sektor. Ya. Akhirnya mendapat penolakan-penolakan hingga akhirnya diuji, ya, di judicial review kan, di JR kan ke Mahkamah Konstitusi. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan satu keputusan menyatakan Undang-Undang Omnibus Law itu nyatakan inkonstitusional, apa istilahnya, bersyarat ya, tidak konstitusional, inkonstitusional, tapi ada waktunya, tidak serta-merta langsung dibatalkan. Ada waktu sekitar 2 tahun ya sampai pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Omnibus Law itu, kemudian direvisilah hal-hal yang dianggap salah ya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian sebelum batas waktu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu, pemerintah mengeluarkan Perpu tentang Cipta Kerja. Yang tadi sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, itu kemudian dibatalkan pemerintah, dikeluarkan lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang kemudian disahkan oleh DPR. Menjadi pertanyaan, apakah suatu undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional walaupun ada buat batas waktunya, ya, tapi oleh MK sudah dinyatakan inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak berlaku, diperbaiki, diundangkan lagi oleh pemerintah melalui mekanisme penerbitan Perpu. Nah, apakah itu dapat dibenarkan? Apakah itu konstitusional? Nah, itu bisa menjadi permasalahan hukum. Bisa diteliti. Ya, itu contoh. Ya. Nah, jadi masalah tersebut ingin dipecahkan oleh peneliti melalui suatu penelitian. Ya, itu dia. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai masalah? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Belum, Pak. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut. Tadi kita sudah cerita masalah
Nah, jadi kita sudah tahu, tadi kita sudah membahas bahwa masalah itu objek dalam suatu penelitian. Nah, di dalam penelitian, ya, sebelum kita mencari judul, di samping kita mencari permasalahannya, kita juga harus menentukan topik penelitian kita, ya, karena masalah hukum itu banyak, ya, tapi tidak semua pula masalah yang ada di dalam atau persoalan hukum itu harus kita bahas dalam penelitian kita, ya, karena terlalu banyak permasalahan hukum ini. Tapi kita program studinya sudah khusus, ya. Kalau tadi hukum dia masih umum, register hukum masih umum, bisa nanti ada konsentrasi hukum pidana, perdata, HTN atau administrasi negara. Kita sudah ada kekhususannya itu hukum kesehatan. Berarti penelitiannya, ya, topiknya sudah jelas terkait dengan hukum kesehatan. Jadi kita sudah apa namanya, temanya sudah jelas, hukum kesehatan, ya, tinggal mencari atau menentukan topik dalam penelitian. Karena hukum kesehatan itu juga luas, banyak permasalahan-permasalahannya. Topik-topik penelitiannya banyak. Nah, kita harus menentukan topik penelitian kita itu apa. Supaya terarah, tidak mungkin semua cerita hukum secara umum, tidak. Karakteristik ataupun spesifikasi di dalam penelitian hukum, ya, kita harus fokus pada satu topik penelitian. Ya, fokus pada satu topik, kita tidak membahas yang lain. Kita membahas satu topik. Jadi penelitian kita itu fokus. Lalu bagaimana ciri-ciri topik yang baik atau yang bagus? Nah, yang pertama, nah ini di mana-mana akan selalu dipertanyakan, ya, atau menjadi suatu ukuran, indikator bagaimana topik yang baik itu. Yang pertama, bagaimana kepentingan topik itu diteliti. Atau dikatakan masalah tersebut urgent untuk diteliti. Masalahnya ada, tadi sudah dapat kita. Masalah banyak, permasalahan hukum. Apalagi kalian sudah fokus pada hukum kesehatan. Ada masalahnya. Tapi menjadi pertanyaan kemudian, apakah itu penting untuk diteliti? Apakah penting untuk diteliti? Ya. Atau dosen atau kaprodi ketika akan meng-approve, menyetujui suatu judul akan bertanya, ini apa pentingnya ini diteliti? Ya. Di mana urgenitasnya? Di mana kepentingannya? Kalau misalnya kita di dalam hukum kesehatan kita meneliti, ya, kita meneliti tentang, ya, sekarang ini mau diberlakukan omnibus law di bidang kesehatan. Undang-undang sektor kesehatan itu mau dirubah, dimasukkan menjadi satu undang-undang. Ada undang-undang praktek kedokteran, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang tenaga kesehatan. Nah, mau dijadikan satu di dalam undang-undang yang disebut dengan undang-undang omnibus law bidang kesehatan. Sama seperti pendidikan pun mau begitu juga. Omnibus law bidang pendidikan. Ada undang-undang Sisdiknas, ada undang-undang pendidikan tinggi, ada undang-undang guru dan dosen, mau digabung jadi satu undang-undang Sisdiknas namanya. Nah, undang omnibus law bidang pendidikan. Jadi semua sekarang mau di omnibus law kan. Ya. Ketika kita mau mengangkat tersebut, apakah urgent untuk diteliti? Saudara harus punya argumen. Ya, urgent untuk diteliti. Kenapa?
Karena itu tadi, undang-undang ini ketika digabung, ya, di dalam hukum itu ada namanya lex specialis derogat lex generalis. Ada hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Masing-masing apa tadi undang-undang ada undang-undang apa praktek kedokteran, ada undang-undang tenaga kesehatan, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang rumah sakit. Ini lex spesialis. Ya. Antara misalnya undang-undang praktek kedokteran dengan undang-undang tenaga kesehatan ada perbedaan yang signifikan misalnya. Contohnya apa? Di dalam undang-undang praktek kedokteran tidak ada di situ pasal yang mengatur tentang kelalaian yang dapat dipidana. Di dalam undang-undang praktek kedokteran. Apabila dokter lalai di dalam melakukan tindakan medis, nah itu tidak ada pidananya dalam undang-undang praktek kedokteran. Tapi berbeda, coba lihat dalam undang-undang tenaga kesehatan. Apabila tenaga kesehatan lalai di dalam melakukan praktek atau tindakan medis, maka dia bisa dipidana karena kelalaian yang mengakibatkan luka ataupun kematian. Ada pidananya. Nah ini bagaimana kalau misalnya undang-undang ini dilebur jadi satu? Tentunya yang dokter, wah ini bagaimana nanti digabung, masuk jadi muncul di dalam undang-undang praktek kedokteran. Nah, kan gitu kan? Nah, secara khusus seleksi spesialis dokter tidak ada mekanisme pidana medis ketika ada suatu dugaan malpraktek ataupun pidana medik harus diselesaikan secara etik dulu. Ada komite kehormatan atau etik di dalam organisasi, itu di dalam ID. Itu dulu. Ketika dinyatakan ada pidana, baru polisi bisa lanjut prosesnya. Tapi kalau tidak ada, belum. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, ada disebut. Nah, kalau dibuat Undang-Undang Omnibus Law, ini bagaimana ketentuan ini? Kan menjadi satu pertanyaan. Ya, maka karena ini merupakan suatu banyak sekali variabel-variabel permasalahannya, maka kalau misalnya ini mau kita buat suatu penelitian atau suatu kajian di dalam jurnal, artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal itu sangat, kalau dikatakan urgent, nah itu sangat urgent untuk diteliti. Karena pemerintah sudah membuat ancang-ancang untuk membuat omnibus law di bidang kesehatan. Ya, jadi lihat dulu urgenitasnya, ya. Apa kepentingannya? Ya mungkin bagi kita, bagi dosen belum ada melihat kepentingan dari penelitian, tapi kita sebagai yang menelitinya tentu punya argumen. Maka kita harus bisa pertahankan argumen itu. Ya, dosen mungkin namanya ilmu. Tergantung kacamata apa yang dipakai kan gitu. Kita yang mau meneliti tentu punya kacamata juga sendiri. Maka kita harus punya argumen. Harus punya dasar. Harus punya landasan. Ketika mau membuat satu penelitian, ya, kita punya dasar. Ketika ini mau meneliti, apa pentingan kita bisa menjawab. Ya, penting dia di situ. Kemudian yang kedua, apakah penelitian kita itu akan menghasilkan atau membuahkan sesuatu yang baru? Nah, ya, kalau penelitian kita itu hanya mengutip-ngutip yang sudah ada, tidak ada suatu hal yang baru,
ya, tentunya itu akan sia-sia kan, atau bahkan bisa menjadi plagiasi yang sudah pernah diteliti orang, kok kita teliti lagi. Di mana unsur novelty-nya? Nah, yang sering ditanyakan begitu. Unsur novelty, kebaruan. Ya. Karena yang dihindarkan di dalam penelitian itu, karena penelitian harus dilakukan secara objektif, dan penelitian itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas keilmuan, maka kalau kita mencaplok sesuatu yang sudah dihasilkan pada penelitian ataupun pembahasan-pembahasan yang sudah ada, maka cenderung akan melakukan plagiasi ataupun meniru pada penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu kita harus membuat sesuatu yang baru. Contohnya itu tadi, ketika kita akan mau meneliti tentang rancangan atau membuat suatu tulisan tentang rancangan undang-undang kesehatan, Omnibus Law di bidang kesehatan, tentunya harapannya ya, ada sesuatu yang dihasilkan, tidak-tidaknya buat pemikiran ataupun ide. Ya. Dan itu tentu ide yang baru. Ya. Jadi jangan yang sudah ada bisa dikatakan kita plagiat, atau yang sudah ada kita modifikasi bisa. Ya. Keilmuan atau teknologi itu kan terus berkembang. Vivo ataupun Oppo, ya tiap apa dia yang dibuatnya HP, tapi dia tiap tahun atau bahkan dalam setahun berapa kali membuat perubahan-perubahan pada handphone yang dikeluarkannya. Ya, tipe yang sudah dikeluarkan tidak mungkin keluar baru sama dengan tipe sebelumnya. Tentunya ada yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Itu juga mobil misalnya. Nah, Avanza, mohon maaf ya menyebut merek, tapi kita supaya paham. Avanza misalnya dari zaman dulu, tahun 2000, ya, dengan Avanza sekarang tentunya jauh berbeda. Tiap-tiap masa itu ada perbedaannya. Kijang lah misalnya, nah, Kijang ya. Kijang itu dulu yang pertama, Toyota Kijang itu kayak korek api kan gitu. Nah, kalau tahu kita awal keluar itu, korek api, kemudian berubah Kijang jantan, kemudian Kijang kapsul, sampai berubah Kijang Innova ini, sampai yang sekarang. Innova hybrid, dia terus ada yang baru. Walaupun sifatnya pengembangan, bukan yang baru itu sama sekali merombak yang ada, tapi pengembangan dari yang sudah ada. Sebelumnya begini, misalnya cc-nya sekian, yang baru cc-nya bertambah, minimal begitu. Atau yang lama bentuknya begini, yang baru ada perbedaan lampunya, ini segala macam. Begitu juga ada penelitian kita, walaupun misalnya kita meneliti tentang kelalaian medis, kelalaian dalam tindakan medis, tidak-tidaknya yang kita teliti itu ada perbedaan dengan penelitian kelalaian medis yang sudah diteliti oleh orang. Makanya di dalam penelitian itu, termasuk dalam panduan penelitian kita, ada namanya orisinalitas penelitian atau keaslian penelitian. Apa itu orisinalitas ataupun keaslian penelitian? Kita mengambil penelitian-penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian kita, yang relevan dengan penelitian kita, yang sudah ada. Misalnya kita membahas tentang malpraktek, kita cari sebelum-sebelumnya penelitian yang terkait dengan malpraktek. Lalu kita bandingkan. Penelitian yang satu, malpraktek. Judulnya begini, rumusan masalahnya ini.
Yang kedua, judulnya ini, rumusan masalahnya ini. Yang ketiga, begitu juga. Perbedaannya apa? Judulnya misalnya dia cerita malpraktek. Iya, tapi malpraktek dokter, saya malpraktek perawat atau tenaga kesehatan. Nah, itu tentunya berbeda. Ditanya lagi, ya sama, malpraktek perawat juga. Dengan penelitian yang ada, tapi dia penelitiannya penelitian empiris, itu dilakukan penelitiannya di Pontianak misalnya, penelitian saya di Medan. Dari sisi waktu bisa juga, penelitiannya waktu itu tahun 2015 atau 2018, saya penelitiannya tahun sekarang 2022, 2023. Nah, minimal itu kan gitu. Minimal itu dia. Nah, kalau saya lihat dari judul-judul yang sudah ada, yang sudah direkap dan dikirimkan kepada saya, umumnya penelitiannya penelitian normatif. Ya. Biasanya penelitian normatif itu rentan terhadap plagiasi. Artinya apa? Kemungkinan sudah pernah diangkat atau dibahas itu ada. Tapi kalau penelitiannya, nah kalau mau normatif yang yang dia update, yang dia ada perbedaan dengan yang sebelumnya, bisa kita misalnya normatif pertama selain mengkaji permasalahan yang baru, yang update, ya contohnya tadi tentang undang-undang Omnibus Law Kesehatan, atau kita analisis putusan. Ada kasus yang sudah diputus oleh pengadilan. Itu kita teliti, kita kaji. Nah, ya. Orang misalnya teliti sebelumnya kasus A, putusan nomor sekian-sekian tahun 2016 misalnya. Kita putusan pengadilan Medan misalnya. Yang diputus pengadilan negeri Medan tahun 2020 misalnya. Kan berbeda ya. Walaupun sama-sama membahas tentang malpraktek misalnya, malpraktek yang dilakukan oleh dokter misalnya, ya, tapi yang kasus yang penelitian yang ini itu pada kasus A nomor sekian tahun sekian, yang saya teliti penelitian yang diputus oleh pengadilan B tahun 2020 misalnya. Itu berbeda. Nah, jadi satu trik itu tadi supaya penelitian kita ya diterima karena penelitian kita update, ya, aktual, ya, kita kalau penelitiannya dalam bentuk penelitian normatif, kita harus membuat penelitian kita studi kasus dalam bentuk studi kasus atau studi putusan, ya, atau penelitiannya kita buat penelitian empiris, penelitian sosiologis. Kenapa? Ada lokasi penelitiannya. Nah, tadi saya sebutkan. Yang sebelumnya Pak, penelitiannya di Pontianak yang sudah ada tahun 2017 misalnya. Saya penelitiannya di Jakarta tahun 2019, 2020, 2021 misalnya. Ya, jadi kalau penelitiannya empiris sosiologis, dia bisa ya sesuatu yang barunya adalah masalah tempatnya atau masalah waktunya. Ya, sama seperti kalau kita mau meneliti tentang tertib berlalu lintas, sudah pernah diteliti tentang penegakan hukum atau tingkat kepatuhan masyarakat Kota Medan di dalam berlalu lintas. Kita mau teliti itu lagi boleh, tapi harus ada perbedaannya. Kalau yang sebelumnya itu misalnya tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas masyarakat Kota Medan tahunnya tahun 2018, yang mau saya teliti tahunnya tahun 2021 misalnya atau 2022. Nah, jadi perbedaannya pada perbedaan waktunya. Kalau kita ambil juga tahun 2000 itu yang sama 2018 kita ambil juga tahun 2018, nanti kita melakukan plagiat.
Apalagi kotanya sama, tempatnya sama, lokasi penelitiannya sama. Nah, ya, jadi itu harus kita perhatikan ya dengan baik. Sesuatu yang baru itu bukan berarti dia baru full, semuanya baru, bukan berarti harus begitu. Ya, tapi kita bisa membahas yang sudah ada, ya, tapi kita melakukan namanya aktualisasi. Ya, bisa dalam bentuk kita mengupdate waktunya, tempatnya, tapi bisa juga misalnya kalau dia penelitian hukum normatif dalam sisi perbedaan putusan ya ataupun kasus yang sudah pernah diteliti pada sebelumnya. Itu dia ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu Nopiati? Ya, kayaknya ada tanda tanya. Iya Pak, terima kasih. Hmm. Jadi kalau dari ciri-ciri topik ini Pak, maaf tadi karena sedang berpikir juga. Maksudnya gini, kita sebagai ingin membuat tesis penelitian kan Pak. Terus kita tahu ada masalah, tapi kalau saya tidak salah menangkap dari kuliah-kuliah yang lalu, bahwa kalau penelitian hukum itu ada teori hukum yang akan dipakai. Ya. Kan Pak? Dasarnya apa nih? Teori hukumnya apa? Sedangkan teori hukum itu kan banyak Pak ya. Nah, bagaimana kita mencocokkan, misalnya kita udah lihat ini ada kesenjangannya ini. Yang kalau secara berargumen sih ya bagaimana kita berargumen nanti kan Pak. Cuman maksudnya mencocokkan masalah ini masuk ke dalam suatu teori itu, nah itu yang saya belum bisa menangkap. Karena teori kan banyak Pak. Hukumisme apa banyak sekali Pak. Ya. Menurut saya gitu. Tapi ya bagaimana kita mau mencari dasar teori hukumnya itu loh Pak. Baru tahu ada masalah, cuman mencocokkan, mencari masalah ini cocoknya ke teori hukum yang mana sih gitu. Nah itu yang masih saya belum paham betul. Jadi ibarat tangga, tadi kita masalah, cari masalah, ini kita cari topik, baru kita cari landasan teorinya atau kerangka teori. Bu apa udah maju ke sini kan gitu. Nah, ya tapi nggak apa-apa, kita lompat dulu ke teori ya. Jadi langkah pertama tadi cari masalah, cari topik. Nah, Ibu Nopiati sudah berpikir teorinya bagaimana kan? Nah, itu setelah kita dapat topiknya dulu ya, bukan teorinya dulu, jangan kita balik. Cari teori dulu baru topik, tidak. Pertama cari masalahnya dulu ya. Kemudian topiknya apa? Saya selalu mengatakan pada mahasiswa-mahasiswa yang akan mengajukan judul, saya selalu mengatakan ya, untuk masalah dan topiknya ya dicarilah kalau untuk penelitiannya tugas akhir atau tesis atau dalam rangka penyelesaian studi, pertama yang sesuai dengan apa kita minat bakat kita ya. Artinya yang kita sukai dulu, nyaman kita dengan topik yang akan kita angkat. Ya, jangan yang nggak nyaman gitu. Ya, misalnya karena berdiskusi atau berapa dengan kawan-kawan, kemudian menjadi terpengaruh, wah ini aja kau apa begini-begini. Tapi kita nggak nyaman dengan judul itu, tentunya akan menjadi hambatan bagi kita. Kenapa? Karena yang akan mengerjakan adalah kita. Kemudian nanti ketika ujian yang mempertahankan kita, baik sempro, semhas, ataupun sidang meja itu kita. Kalau kita sudah tidak nyaman, tentunya dalam pengerjaannya itu akan yang menjadi ganjalan bagi kita. Ya, jadi pertama carilah yang nyaman, yang sesuai dengan keinginan, minat kita itu yang bagaimana. Ya. Kemudian yang kita kuasai.
Ada kita suka, tapi kita kuasai topik itu atau bidang itu misalnya. Ya misalnya kita sama sekali tak paham mengerti tentang pembiayaan di dalam kesehatan. Kita mau teliti BPJS pula ya kan. Kita mau teliti tentang KIS pula. Ya. Coba lah yang kita bisa kuasai, kemudian jangan yang rumit. Ya. Kalau penelitiannya Pak, ini penelitiannya harus kita menelitinya di Mahkamah Konstitusi. Harus meneliti hakim-hakim yang ada. Wah, itu jangan mempersulit diri kita sendiri. Itu dia. Kita carilah yang mempermudah atau bukan mempermudah, sederhana sehingga tidak, karena ini apa? Ini motivasi kita ada batas waktunya. Kalau penelitiannya misalnya penelitian yang apa, kita punya spare waktu yang apa, tidak masalah. Ya, tapi harus kita sesuaikan dengan apa kita kemampuan, baik kemampuan dari sisi literatur atau kemampuan dari sisi pendanaannya. Ya, itu harus kita perhatikan. Barulah kemudian ini sudah ada masalah, sudah ada topik, dan itu sesuai dengan itu tadi, ya, yang tidak menjadi hambatan bagi kita, yang sederhana lah. Baru kita cari landasan teori ataupun kerangka teorinya. Ya. Jadi pertanyaan dari Bu Noviati, teorinya yang bagaimana? Nah, ini di dalam suatu penelitian, gunanya teori itu namanya landasan atau fondasi, kerangka. Jadi bangunan itu kalau kerangka ataupun fondasinya tidak kuat, tentunya bangunan itu akan rentan. Itu gunanya pertama. Nah, supaya kita paham dulu apa gunanya kerangka teori atau landasan teori, dia merupakan fondasi, landasan di dalam penelitian kita. Ini udah ada masalah. Kemudian supaya ini bisa diselesaikan, kita perlu membuat fondasi dasarnya. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk logika ataupun penalaran. Di mana dia merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Nah, tentunya di dalam penelitian itu yang dicari adalah pertama konsistensi. Ya, kalau misalnya masalahnya ceritanya A, topiknya ceritanya A, maka kita harus cari teorinya yang sejalan dengan, yang relevan dengan masalah ataupun dengan topiknya. Ya, teori itu banyak, maka ya, mana dia? Kita nah ini 3 fungsi dari teori itu, ya, ataupun itu pertama untuk menjelaskan, explanation, untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Ya, jadi kemudian yang kedua untuk meramalkan, prediction, untuk menemukan fakta-fakta, kemudian merumuskan hipotesis untuk bisa dalam rangka menjawab dari masalah yang sudah kita tetapkan, dan terakhir untuk kontrol, ya, pengendalian, membahas hasil penelitian untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Ya. Jadi harus konsisten antara relevan antara masalah, topik dengan teorinya. Ya. Kalau misalnya kita teliti tentang tingkat kepatuhan, ya, di dalam berlalu lintas di Kota Medan misalnya, teorinya teori apa? Ya carilah yang relevan. Teori hukum apa yang dia relevan? Jadi tingkat kepatuhan.
Apa yang relevan? Ya. Apa kira-kira yang relevan? Teori hukumnya. Ya. Teori apa? Ya kita buka literatur hukumnya, kita buka teori-teori hukum yang ada. Kalau dia teori itu kan ada 3, grand teori, middle teori, applied teori. Grand teori besar. Teori besar ini dia umumnya dia bersifat umum. Teori-teori yang dia umum, teori yang merupakan masuk dalam kategori grand teori, umumnya bisa masuk, ya dia masuk ke mana aja. Misalnya teori tentang tujuan hukum. Ya. Teori tentang tujuan hukum. Nah, tujuan hukum itu ada tujuan yuridis, ada tujuan sosiologis, ada tujuan filosofis. Ini bisa kita ambil sebagai grand teorinya. Teori tujuan hukum itu. Gustav Redbrah kan gitu. Tujuan yuridis, undang-undang ngomongnya apa? Dalam berlintas harus pakai helm, harus pakai ini, begini. Itu terpenuhi, itu tujuan yuridis. Nah, tujuan yuridis. Dilaksanakan di lapangan, tercapailah tujuan yuridisnya. Ada pelanggaran, orang tak pakai helm, ditilang. Berapa misalnya? Berapa ratus ribu. Tercapai tujuan yuridisnya. Ya, apa yang dibilang undang-undang itu dilaksanakan, itu tujuan yuridis. Indikatornya apabila ya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kemudian ada tujuan sosiologis, tujuan berdasarkan kemanfaatannya. Undang-undang lalu lintas itu ya dibuat untuk apa? Supaya aman, tertib. Bayangkan kalau tidak ada aturan di dalam berlalu lintas. Dari simpang sana bisa jalan, dari simpang sini bisa jalan, sini bisa jalan, semua bisa jalan. Kacau. Maka supaya teratur, dibuat aturan. Harus giliran lah. Jangan menabrak lampu lalu lintas. Ini duluan, habis itu ini, sini, ini. Itu tujuannya supaya teratur. Itu tercipta tertib, teratur dalam berlalu lintas sehingga bisa menekan angka kecelakaan. Tercapailah tujuan sosiologisnya. Dan ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Tujuan keadilan. Nah, ini saya katakan lebih tinggi dari itu tadi. Karena kalau yuridis dan sosiologis itu masih gampang untuk mengukur dan mencapainya. Tapi kalau tujuan keadilan ini, ya ini. Ya. Pertama kita agak sulit membuat indikatornya, tolak ukurnya. Ya. Kemudian karena apa? Karena masing-masing orang memiliki perspektif sendiri soal keadilan. Ada yang mengatakan keadilan itu ya sama rata, sama rasa, kan gitu. Ada uang 100.000, ada anak 5 yang dikatakan adil itu kalau dibagi rata berarti 25.000 satu anak. Itu kalau konsep komunis sama rata, sama rasa, bagi rata. Tapi dalam sudut pandang atau perspektif yang lain, itu nggak adil. Masa anak yang lebih besar, kebutuhannya lebih banyak, sama dengan anak yang baru SD, ya anak kuliah misalnya, sama uang jajannya dengan anak SD atau anak TK. Sedangkan anak
kuliah kebutuhannya lebih banyak. Mau beli ini, tugas apa segala macam. Maka menurut teori distributif, keadilan distributif, yang dikatakan adil itu apabila sesuai dengan proporsionalitasnya, porsinya. Anak kuliah lebih mahal lah, 40.000. Kalau anak SD ya apa 5.000, TK 5.000 misalnya. Kalau SD 5.000 atau 7.000. Ya. Nah, itu misalnya bisa kita pakai teori itu, relevan ya, sesuai. Ya. Dan itu kita harus bisa mempertahankan ketika ditanya oleh dosen pembimbing atau dosen penguji. Kan saya kadang kan di lapangan kan, kadang dosen tuh suka apa egois. Dia punya pandangan begini, ini mana ketidaksesuaiannya? Padahal perspektif dosen bisa saja berbeda dengan perspektif mahasiswa. Asal kita punya argumen. Ya, saya pakai ini Pak, karena begini penelitian saya ini. Itu sah-sah aja. Yang penting Anda punya argumen. Kalau saya bertanya, saya mengatakan kenapa pakai teori ini. Ya, tapi kalau misalnya dirasa kurang tepat atau apa, ya kalau Anda punya argumen, silakan. Kalau bagi saya begitu. Ya, kenapa? Karena akan tercapai semua tujuannya. Tapi ibarat apa? Ibarat pisau. Ya, karena penelitian ini teori ini merupakan pisau, ya, pisau analisis. Jadi ibarat pisau, kita mau memotong sesuatu. Semua bisa terpotong ya. Tapi hasilnya memotong daging macam mana pisau? Itu harus pisaunya yang besar. Ya. Mau motong ikan bagaimana? Atau mau memotong kayu? Pisaunya tidak sama. Kalau kita pakai misalnya pisau untuk motong daging, kita pakai pisau memotong kayu, bisa terpotong. Tapi hasilnya berbeda. Jadi ya bukan berarti salah, misalnya masalahnya ceritanya ini, saudara pakai teori ini, bukan dia salah, tapi hasilnya nanti tidak berbeda ya. Tidak sesuai dengan, jadi kalau misalnya pisau untuk kurban, misalnya untuk motong lehernya aja, nah itu harus yang tajam, yang bentuknya yang bagaimana. Nah, dengan ketika akan mengambil kulit misalnya, nah itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus punya, ada seninya di sini, di dalam mencari teori itu. Semua akan tercapainya, karena dia merupakan pisau analisis, semua akan tercapai, tapi hasilnya nanti dalam hal kesimpulan dan saran, ya, ketajamannya tergantung dari teori yang kita pakai. Kalau menurut saya bisa aja, maksudnya bisa-bisa saja, masalah bagaimana kita pakai teori apa, nyambung, bukan soal nyambung gak nyambungnya, hasilnya tetap ada. Tapi tadi saya tanya, hasil akhirnya tadi itu pada ketajaman kita di dalam memberikan kesimpulan dan saran, di situnya. Jadi kalau saya selalu bukan misalnya, kenapa Anda pakai teori ini, salah teori, tidak begitu. Yang saya inginkan bagi saudara-saudari ketika sudah, Bapak Ibu ketika di dalam mengambil suatu teori, dalam suatu penelitian, kita punya argumen. Bukan sembarang mengutip saja. Tapi ketika kita sudah punya argumen, oke, sudah, lanjut. Nah, kan gitu.
Karena tetap akan bisa memotong juga. Karena dia pisau sama-sama untuk motong. Tapi potongannya bagaimana? Tuh. Ya, kira-kira begitulah dia, Bu Noviati. Ya. Ya. Jadi kalau kerangka teorinya nggak relatif ya Pak ya, kuat apa enggak kerangka teori itu kan Pak? Iya. Ini adalah saat akhir terhadap menjawab permasalahan dari penelitian itu kan Pak ya? Iya. Karena antara judul, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan dan saran ini sejalan. Kalau pada rumusan masalah ABC, pembahasannya harus juga ABC, kesimpulan juga harus ABC. Ya, jangan nanti rumusan masalah cerita ABC, kesimpulannya D, E, F. Nah, itu udah salah. Jadi harus ABC ya dia apa? Kalau dia pembahasan itu kan proses di dalam menjawab rumusan masalah. Prosesnya. Kalau kesimpulan itu jawaban akhirnya. Jawaban akhir dari rumusan masalah. Jadi kalau dia bertanya, apakah pengadilan memiliki kewenangan? Nah, kalau dia di pembahasan itu dikaji dulu. Teorinya bagaimana? Undang-undangnya bagaimana? Pendapat dari ahli ini, dari ahli ini, dari ini. Dikaji dulu. Tap. Baru di kesimpulannya, ya pengadilan berwenang di dalam memutuskan begini. Karena berdasarkan undang-undang nomor sekian adalah begini. Itu kesimpulan. Ya. Di pembahasan semakin banyak dalil, undang-undang kah, pendapat ahli kah, teori kah, semakin bagus, tapi dia di kesimpulan harus dia itu meramu jadi satu. Jangan lagi di situ cerita pendapat ini. Anda harus merumuskan sendiri apa pendapat Anda. Itu tadi yang saya sebut dengan sesuatu hal yang baru. Ya. Dari teori yang ada, pendapat yang ada terhadap permasalahan ini, apa kesimpulan Anda? Situ dia. Ya. Sebenarnya kan Pak secara tidak langsung, karena Ya. ini permasalahan kan Pak, kita sebagai ini yang membuat yang melihat ada kesenjangan ini kan sebenarnya sudah di dalam secara tidak langsung juga sebenarnya kan sudah punya usulan ya Pak ya terhadap suatu kesenjangan ini. Ya. Secara kalau kita lihat dari awal sampai akhir. Begitu timbul, kita kan mikir ini masalah nih sebenarnya. Kalau menurut saya harusnya kan seperti ini gitu. Sebenarnya kita kan udah punya itu ya Pak ya. Udah punya usulan terhadap masalah yang kita mau angkat ini kan Pak, sebenarnya gitu ya Pak ya? Iya. Dan itu yang kita pertahankan di tesis kan Pak? Iya. Iya, itu dia Bu. Jadi kita ya tentunya maka diskusi itu perlu dilakukan ya di dalam. Tapi sebelum diskusi kita harus punya banyak dasar-dasar ya, buku-buku ketika membaca ya, karena teori dasar atau itu bukannya satu, tergantung kita melihatnya dari, apalagi hukum ini kan umum. Maka kita perlu banyak dulu referensi, kemudian kita diskusi terkait dengan apa permasalahan kita, ya itu bagaimana kan gitu. Barulah nanti kita bisa banyak. Nah, gimana Bu? Ya Pak. Nah, ya. Itu dia. Terima kasih Pak. Oke, yang lain ada? Pak Simon? Ya, selamat pagi Pak Riza. Ya. Saya kemarin minggu lalu kami diminta bikin satu
topik kuliah. Saya mau coba mengangkat sekarang masalah yang terbaru kan banyak penganiayaan tenaga kesehatan. Awalnya saya tulis tentang penganiayaan tenaga kesehatan dan pendampingan hukumnya. Saya cari lagi, ternyata definisi tenaga kesehatan itu udah dipersempit. Maksudnya ini kan terkait teori ya. Baca lagi, misalnya judul saya tenaga kesehatan, tapi saya bahas juga dokter. Sedangkan tahun 2015 ternyata ada baru tenaga kesehatan itu tidak mencakup dokter. Saya agak bingung karena katanya kalau dokter itu tenaga medis. Apakah saya harus mengubah judulnya tenaga kesehatan garis miring tenaga medis untuk mencakup dokter juga untuk tentang judul dan teorinya begitu, Pak. Nah, jadi begini Pak, di dalam hukum itu, dalam penelitian hukum, undang-undang itu sifatnya preskriptif. Harus kita lakukan atau kita jalankan apa yang dalam undang-undang. Sekarang menjadi pertanyaan, menurut undang-undang yang ada, apakah undang-undang praktek kedokteran, ya kalau bicara dokter maka dasarnya sekarang ini ya, karena itu mau dibuat omnibus law, nggak tahu nanti kita disahkannya bagaimana kan. Nah, tapi sekarang ini, menurut undang-undang praktek kedokteran, dokter itu disebut apa? Sudah pasti dia bukan tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan ada undang-undangnya sendiri lagi. Situ sudah disebut yang dikatakan tenaga kesehatan itu yang mana. Jadi sudah pasti dia tidak masuk tenaga kesehatan, karena itu tenaga kesehatan sudah ada tersendiri dia, ya perawat, ya dan lain sebagainya, itu disebut tenaga kesehatan misalnya. Nah, dokter yang bagaimana? Nah, di undang-undang praktek kedokteran dia disebut apa, Pak? Tenaga medis. Nah, itu dia. Jadi dia tidak masuk dalam tenaga kesehatan, ya. Menurut undang-undang yang ada. Jadi kita ketika membuat suatu penelitian, kita jangan lari daripada undang-undang, Pak. Kecuali kita mau mengkritik, kita membuat penelitian, kajian, mengkritik undang-undang, boleh. Di dalam penelitian normatif ada namanya penelitian taraf sinkronisasi hukum. Bisa saja menurut kita ada yang dalam suatu undang-undang ini tidak sesuai dengan undang-undang yang lain. Baik dia bersifat vertikal maupun horizontal. Maksudnya dengan undang-undang yang setingkat, ya misalnya undang-undang dengan undang-undang lain. Atau antara undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang lebih rendah. Nah, itu namanya penelitian taraf sinkronisasi hukum. Kalau dia antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, nah itu yang disebut dengan vertikal kan gitu kan. Kalau dia sama itu horizontal. Nah, kita harus lihat kalau kita mau mengkritik satu undang-undang, perbandingannya dengan apa? Nah, seperti tadi misalnya ya. Kalau misalnya undang-undang omnibus law tadi disahkan, tadi kan saya cerita di undang-undang praktek kedokteran kelalaian itu tidak bisa dipidana. Tapi kalau di dalam undang-undang tenaga kesehatan ada pengaturan itu kelalaian yang bisa dipidana. Nah, ini bagaimana? Nah, ya kalau kita misalnya mau mengkritik misalnya yang perawat loh, di perawat ada, dokter kok tidak ada. Gimana dia mengambil berdasarkan teori keadilan misalnya, kerangka teorinya keadilan gitu. Oh, nggak adil di dokter misalnya, ada di tenaga kesehatan tidak ada. Maka kita bisa kita mengkaji, kita buat penelitian itu bisa. Ya, jadi kalau tergantung jenis penelitiannya. Pertama kita harus penelitian kita sesuai dengan undang-undang yang ada. Tapi kalau kita mau mengkritik undang-undang yang ada sehingga apa kita mengusulkan suatu perbaikan undang-undang, nah, namanya penelitian taraf sinkronisasi. Ya, boleh. Ya, tergantung kita arah penelitiannya kemana. Yang tidak boleh kita bukan sinkronisasi undang-undang, tapi kita di situ lari dari undang-undang, itu nggak boleh.
Ya, jadi kalau kita misalnya apa dalam penelitian hukum, apa yang tertulis dalam undang-undang itu harus kita masukkan dalam penelitian kita. Tidak boleh lari dari itu. Karena undang-undang itu sifatnya sebagai data, sebagai sumber data, undang-undang itu sifatnya preskriptif di dalam penelitian hukum. Ya, dia harus sejalan. Tidak boleh lari dari itu. Kalau lari dari itu, berarti sumber data kita tidak jelas. Ya. Kalau bahasa apanya mungkin ya penelitian apanya tidak valid kan gitu. Ya. Jadi tidak valid ya. Itu dia Pak. Jadi kita lihat undang-undangnya. Ya, baik. Berarti izin tanya Pak, tadi kan tentang kasus penganiayaan dokter maupun perawat di rumah sakit, sedangkan dokter kan dibilang tenaga medis, perawat tenaga kesehatan. Berarti judul saya perlu diubah jadi penganiayaan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, gitu ya Pak ya? Mohon maaf kalau disesuaikan dengan undang-undang Ya. tenaga medis. Di dalam undang-undang praktek kedokteran, ini menjadi pertanyaan lagi. Dan di dalam undang-undang tenaga kesehatan, apakah ada perbedaan bentuk perlindungan hukumnya? Kalau tidak ada perbedaan bentuk perlindungan hukum, judul Bapak itu bisa. Perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena ini setara dia. Tapi kalau misalnya berbeda, misalnya perlindungan hukum dokter, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan berbeda, maka kita jangan mengambil dua hal yang dia itu berbeda, yang tidak setara. Ya, kita ambil aja yang satu aja, misalnya perlindungan hukum terhadap tenaga medis, ya, atau perlindungan hukum tenaga kesehatan. Nah itu satu aja. Tapi kalau tidak ada perbedaannya di antara keduanya dalam hal bentuk perlindungan hukum, boleh-boleh saja perlindungan. Karena variabel itu dia jangan yang variabel yang berbeda di satu judul. Ya, kalau dia itu tapi kalau dia sama variabelnya itu tidak masalah. Ya, untuk satu topik atau satu permasalahan. Jadi tadi cerita kita tentang pidana di dalam praktek kedokteran dengan tenaga kesehatan itu kan berbeda. Nah, di dalam undang-undang praktek kedokteran tidak ada pidananya, tapi di dalam undang-undang kesehatan itu ada. Ya, maka kita harus lihat undang-undangnya. Ya, itu dia Pak Simon ya. Baik, terima kasih. Oke, ada Bapak Ibu yang lain? Nah, jadi dari judul-judul yang sudah dikumpulkan itu tadi ya secara umum, ya secara umum saya membaca ya kalau judul itu sudah banyak dengan judul yang sama diangkat pada penelitian-penelitian yang sudah pernah ada. Maka untuk bisa membedakan dengan penelitian yang lain, kalau kita mau tetap bertahan pada penelitian normatif, maka penelitian kita buatlah setidaknya penelitian yang bersifat studi kasus atau studi putusan. Ya. Jadi kalau misalnya penelitian yang sebelumnya cerita malpraktek pada kasus A, ya kita malpraktek pada kasus B yang terjadi 3 tahun setelah yang kasus A. Misalnya. Jadi berbeda dia. Ya, atau tadi kita buat penelitian yang bersifat empiris, sosiologis yuridis atau sosiologi hukum. Ya. Kalau yang sebelumnya dia diteliti di kota A, kita menelitinya di kota B. Kalau sebelum tahun 2019 atau 2018, kita tahun 2021. Sebelumnya di sana, kita di sini. Jadi ada perbedaannya. Yang secara umum. Ya. Nah, jadi
saya mengajak berpikir, Bapak Ibu sekalian, dari hasil evaluasi saya judul-judul secara umum yang ada, ya, itu sudah umumnya sudah pernah diangkat pada penelitian-penelitian terdahulu. Bukan berarti tidak boleh kita mau mengangkat, silakan. Tapi kalau dia normatif, carilah dalam bentuk studi putusan. Ya, jadi dibuat anak judulnya, dibuat di bawahnya dalam kurung studi putusan Pengadilan Negeri Medan misalnya nomor ini ya tahun 2021 misalnya. Ya, atau dalam penelitian dalam bentuk empiris atau dalam bentuk sosiologis, buat juga dalam kurung studi di rumah sakit umum daerah mana misalnya, nah, Parapat misalnya, ya, rumah sakit umum daerah Parapat Sumatera Utara, atau studi di kota mana, Pontianak, nah, Kalimantan mana, kan gitu. Jadi saran saya Bapak Ibu coba ditelaah kembali judul-judul yang sudah ada, ya, karena secara umum itu sudah pernah banyak diangkat ya, pada penelitian-penelitian terdahulu, supaya lebih spesifik ya, dan mencegah plagiasi, fokuslah pada studi kasus atau pada penelitian yang bersifat lapangan. Ya, lokasi penelitiannya disebut. Ya, kalau tahun tidak perlu disebut di dalam anak judul. Penelitian tahun nggak usah, itu nanti di metode penelitiannya aja tahunnya disebut. Ya. Ya, tapi lokasinya buatlah studi misalnya di rumah sakit Bina Kasih Medan atau Bina ini mah, sebutlah tempatnya. Ya. Nah, itu evaluasi saya berdasarkan apa judul yang sudah masuk, coba diperbaiki, ya, cari misalnya mau studi kasus ataupun lokasi di mana, dan tentunya juga ya walaupun dalam penelitian itu harus bersifat objektif, ya, tapi tadi tujuan kita buat penelitian itu kan supaya cepat selesai. Kalau gara-gara penelitian kita lama selesainya, ngapain? Dalam artian dicarilah misalnya kalau lokasi penelitian itu di mana kita bisa menjangkaunya. Nggak masalah kalau misalnya kita bekerja di rumah sakit umum daerah A, misalnya kita buat penelitiannya juga di situ. Nggak masalah. Jadi mempermudah bagi kita. Ya, kalau misalnya kita cerita pelayanan kesehatan di klinik, kita buat di klinik tempat kita praktek, nggak masalah. Studi di klinik A misalnya, di manalah kita praktek. Artinya itu mempermudah kita. Kalau kita misalnya penelitiannya di tempat yang lain lagi, misalnya Bapak Ibu tugas di Palangkaraya, tapi penelitiannya di Medan, nah itu kan kurang kerjaan. Kan gitu kan. Nah, untuk Medan apa udah berapa kan gitu. Jadi coba silahkan carilah yang lokasi penelitiannya atau tempat penelitiannya itu lokusnya tempat yang memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan yang menyulitkan diri sendiri. Ya. Jadi karena banyak kawan-kawan Pak di sini, tapi itu sekian ratus kilo dari tempat saya, kacau. Ya silakan kalau mau misalnya tempat prakteknya di mana, di situ dibuat lokasi penelitiannya, lokusnya, nggak masalah. Ya, boleh. Jadi itu ya, jadi coba diperbaiki, dikirim kembalilah dengan relatornya, dengan koordinatornya lah, ya, Bu Dewi ya. Nah, kirim kembali, ya saya tunggu sampai hari Senin lah, ya. Nanti kita bedah lagi minggu depan. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Jelas ya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.
atas bimbingannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan akan kita lanjutkan. Ya. Coba dipoto dulu Bapak Ibu.